yakni PT Jati Perkasa Nusantara di Bekasi. Terbaru Rumah Sakit Polri Kramat Jati menerima tambahan terkait jumlah kantong jenazah korban kebakaran pabrik pakan ternak tersebut yang berada di Medan Satria, Bekasi pada Jumat 1 November 2024. Bila sebelumnya hingga sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, Rumah Sakit Polri Kramat Jati menerima 8 kantong berisi body part atau bagian tubuh, kini jumlahnya menjadi 12 kantong jenazah. Pantauan di lokasi, saudara, 4 kantong jenazah tersebut dibawa ke ruang di instalasi forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati menggunakan 2 mobil ambulans sekira pukul 14.45 waktu Indonesia Barat dan sekira pukul 14.54 waktu Indonesia Barat. Lantaran berisi body part atau bukan jenazah utuh, jumlah kantong jenazah yang dibawa ke instalasi forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati itu tidak menunjukkan total jasad korban kebakaran. Butuh pemeriksaan lebih lanjut menggunakan metode Disaster Victim Identification atau DVI melalui pencocokan data antemortem dan postmortem untuk memastikan identitas korban. Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati Brigjen Prima Heru Yuli Hartono mengatakan pihaknya sudah membuka pokok antemortem bagi pihak keluarga untuk menyerahkan data pembanding. Nantinya di posko antemortem tersebut pihak keluarga akan memberikan data pembanding berupa sidik jari semasa korban hidup dari dokumen seperti ijazah, sampel DNA dari keluarga inti. Kemudian rekam medis atau foto gigi korban semasa hidup untuk dicocokkan dengan data postmortem, sidik jari, DNA, dan gigi yang didapat tim dokter forensik dari jenazah korban. Prima juga menuturkan dalam proses identifikasi jenazah korban ini, pihaknya sudah membentuk tim DVI berisi petugas gabungan dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan para ahli terkait lain, yakni dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM, kemudian Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia atau FKUI, dan Perhimpunan Dokter Forensik dan Mediko-Legal Indonesia atau PDFMI. Sebelumnya, kebakaran besar ini diketahui melanda pabrik pakan ternak di Jalan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, yang terbakar pada Jumat 1 November 2024, sekira pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Akibat kebakaran, sejumlah orang terluka dan beberapa korban meninggal dunia diduga akibat tidak sempat menyelamatkan diri akibat kebakaran yang belum diketahui penyebabnya tersebut. Sebelumnya, sekira pukul 16.00 waktu Indonesia Barat tadi, jumlah korban meninggal ini dilaporkan ada 9 orang. Kendati demikian, kini Rumah Sakit Polri Kramat Jati mengatakan telah menerima 12 kantong jenazah korban. Dikonfirmasi secara terpisah, adik ipar salah satu korban, Rahmat 42 tahun, yakni Muhammad Yusuf, mengatakan bahwa kakak iparnya bekerja sebagai operator forklift pabrik tersebut. Ia mengatakan sampai sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, pihaknya belum mengetahui terkait kondisi kakak iparnya tersebut. Ia dan keluarga diakuinya masih menunggu proses identifikasi dari pihak rumah sakit. Sampai berita ini ditayangkan pada Jumat 1 November 2024, sekira pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mengkonfirmasi kepada pihak terkait perkembangan informasi kejadian tersebut. Selanjutnya, saudara, berikut keterangan dari salah satu pihak keluarga korban, Rahmat 42 tahun selaku operator forklift. Lagi nyari kan di 2 rumah sakit, Ananda sama rumah sakit Polri. Cuman di Ananda kan udah ketahuan 3 orang, tapi masih selamat. Cuman yang dibawa sini kan udah jenazah. Tapi nggak tahu. Emang keluarganya ada yang kerja di pabrik itu? Ada yang dia siapa? Ini anak. Kakak ipar. Kakak ipar. Oh, 1 orang aja. 1 orang. Atas nama siapa, Bang? Rahmat. Rahmat. Oh, tapi belum ketahuan beradaannya di mana. Ya, ini kondisi fisik dari jenazahnya sendiri itu. Oh gitu. Jadi belum ketahuan. Terus cek DNA. Iya. Rumah tinggal di mana, Bang? Rumah tinggal di dekat di Tol Bintara. Oh, di Bekasi juga ya. Ya, Bekasi. Dekat Tol Bintara. Oh gitu. Ke sini sama siapa nih? Sini sama keluarga. Semuanya pada nyari berarti ya. Lagi masih nunggu informasi aja.
Kalau dari korban, istrinya mungkin datang atau gimana? Ada lagi di dalam lagi. Oh, lagi proses cek DNA. Iya. Tapi bawa-bawa perlengkapan pribadi yang bersangkutan nggak, kayak ijazah, KTP-nya atau mungkin? Oh enggak dibawa. Oh. Bang, itu kalau dari pihak keluarga dapat kabar duka jadi jam berapa? Jadi kita itu nelpon udah nggak ada sinyal, nggak ada nomor HP itu udah nggak aktif. Nah, jadi tadi habis zuhur lah baru ke tempat kejadian. Oh, dia tuh berangkat kerja jam berapa tadi? Ya shift malam. Shift malam. 8 kejadian jam 6. Kalau nggak salah jam 7 jam 6. Oh, Karena nggak kunjung Posisi masih pulang. kerja. Karena nggak kunjung pulang makanya datang ke lokasi. Telepon juga udah nggak aktif. Dengan siapa bang namanya? Pak Yusuf. Kakak ipar. Abang Yayat. Adik saya adik. Oh, adik ipar ya. Siap. Makasih bang ya. Pak, untuk kantong jenazah ini berisi satu jenazah utuh atau body part, atau bagaimana? Masih body part. Body part. Ya. Oh. Sejauh ini untuk proses identifikasi sudah didirikan posko antemortem postmortem. Sudah. Kita sudah ada di sebelah gedung dividen. Pak, untuk ini kan korban mengalami luka bakar, Pak ya? Apakah masih memungkinkan diidentifikasi melalui sidik jari atau dari gigi dan DNA saja nantinya? Kelihatannya nggak bisa. Nanti kita lihat. Terima kasih. Baik saudara, saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jakarta Yusuf Bahtiar yang sampai saat ini masih berada di lokasi kebakaran, yakni di pabrik pakan PT Jati Perkasa Nusantara di Bekasi. Halo rekan Yusuf, selamat malam. Selamat malam Andi dan juga Tribuners. Baik, rekan Yusuf, ini kalau boleh tahu bagaimana saat ini situasi terkini di lokasi kebakaran, tepatnya di pabrik pakan ternak PT Jati Perkasa Nusantara di Bekasi tersebut. Apakah proses pemadaman masih terus dilakukan dan seperti apa situasi terkini? Silakan. Baik, bisa saya sampaikan hingga pukul menjelang 8 malam ini, situasi proses pemadaman masih berlangsung dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi dibantu oleh armada dari DKI Jakarta dan juga Kabupaten Bekasi. Adapun sampai malam ini masih terlihat hilir mudik keluar masuk mobil pemadam kebakaran yang menuju titik api di belakang saya ini yang merupakan pabrik atau produsen pakan ternak PT Pakan Ternak PT Nusantara, di mana pabrik ini terbakar sejak pagi tadi dan sampai malam hari ini api masih membakar bagian gedung produksi, di mana pada saat kebakaran terjadi sempat menimbulkan ledakan dan api melahap bangunan yang luasnya hampir sekitar 1 hektar. Adapun proses pemadaman sejak sore menjelang malam tadi terlihat hilir mudik mobil pemadam. Hal ini terjadi berdasarkan informasi dari Dinas Pemadam Kebakaran lantaran proses instalasi hidran di dalam pabrik ini mengalami kekurangan cadangan air karena terus-menerus dilakukan penyiraman di titik api dan cadangan hidran air yang ada yang dimiliki pabrik habis sehingga proses pemadaman harus dilakukan bergantian, di mana tadi juga sempat ada masuk kendaraan tangki air yang biasa untuk menyiram tanaman jalan milik Dinas Bina Marga ikut membantu memadamkan api dengan mengirim mengisi cadangan air untuk proses penyiraman api. Namun sampai saat ini masih terlihat di belakang saya ini mobil pemadam yang standby maupun mobil pemadam yang baru masuk ataupun keluar untuk mengambil air di sumber air, kemudian kembali lagi untuk proses pemadaman, seterusnya untuk proses pemadaman. Hal ini yang menyulitkan proses pemadaman di pabrik di belakang saya ini cukup terkendala. Selain itu, Dinas Pemadam Kebakaran juga terkendala di mana bahan yang terbakar ini merupakan bahan-bahan yang
sulit kandungan minyak dan juga bahan-bahan produksi pakan yang mudah terbakar dan membuat api cepat merambat. Hal itu dikatakan oleh Kasih Operasional Pemadaman dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran Heri Kusnanto. Dia juga mengatakan bahwa pihaknya masih terus melokalisir api agar tidak merambat ke bagian lain, dan di dalam sini memang terdapat sejumlah pabrik yang merupakan kawasan berikat, dan pabrik-pabrik di dalamnya juga ikut membantu proses pemadaman dengan mengerahkan cadangan air yang ada di dalam. Adapun untuk situasi arus lalu lintas di sekitar pabrik cenderung lancar, mana petugas dari security setempat dan juga pihak kepolisian mengawal ataupun menjaga area sekitar depan pabrik agar lalu lintas kendaraan mobil pemadam dapat masuk dan keluar dengan mudah dan sehingga tidak terganggu arus lalu lintas yang ada di sekitar ya. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan hingga malam hari ini. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Jakarta Yusuf Bahtiar melaporkan langsung dari lokasi kebakaran pabrik pakan PT Jati Perkasa Nusantara di Bekasi. Nih mobil-mobil ini maksud gua nih penyiram tanam, kehabisan air berarti di dalam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.